Malam-malam. Hari ini kita akan ngelanjutin mengenai handling objection. Ngelanjutin dari yang minggu lalu ya. Minggu lalu seru banget kita ngebahas ketika ada orang yang bilang mahal. Nah, kita udah tahu cara jawabnya. Hari ini kita akan ngebahas mengenai orang-orang yang bilang takut. Ada nggak yang pernah ketemu prospek bilang, nggak deh, takut makan yang gitu-gitu? Banyak. Ada. Banyak ya. Takutnya kenapa ya? Nggak yakin Produknya nggak terkenal. Oh, nggak terkenal. Oke. Takut itu apa? Efek samping. Takut efek ketagihan. samping. Oke, apalagi? Ketagihan sih, apa sih namanya? Iya, ketagihan sih bener ya. Ketagihan, oke. Takut dibilang obat gitu, padahal kita udah bilang ini tuh vitamin bukan obat. Oke. Makan apple sam-sam, mencret-mencret, diomel nggak bisa berak. Oke. Itu papa gue sendiri tuh. Nggak bisa Takut BAB. ketagihan. Takut ketagihan. Oke. Takut udah keluar Takut nggak sembuh. trauma sama MLM yang dulu-dulunya takutnya gitu. Oh, Sama itu dari gitu. segi bisnis ya, trauma sama MLM yang dulu. Takut udah beli banyak ntar nggak kepake. Oke. Takut beli nggak kepake. Takut nggak cocok. Takut nggak cocok. Oke. Takut apa lagi? Kalau yang bisnis takut nggak jalan. Takut nggak jalan. Takut disuruh. Oh, takut istri. Itu agak susah. Takut istrinya jadi cantik, nanti digodain cowok lain. Waduh. Takut mati. Takut suaminya tambah ganteng, nanti digodain cowok lain. Ya udah, dua-duanya konsumsi itu paling gampang. Kalau takut salah satu jadi awet muda. Takut habis join ntar tiap bulan suruh beli produk. Iya, takut disuruh belanja terus. Ada yang kalau ngejalanin bisnis takut dijauhin teman ya. Ya. Takut dijauhin teman, dicap MLM. Ada lagi yang takut dicap matre. Jualan terus nih, bisnis terus nih, matre ya. Oke. Takut dapat duit 100 juta tiap Dibilang bulan. memanfaatkan teman. Takut kaya. Oh, takut dicap memanfaatkan teman. Oke. Kalau aku kapan hari nawarin katanya takut kebanyakan vitamin jadi autoimun. Oke. Pintar tuh. Takut autoimun. Kita mau bahas takut yang mana dulu nih, teman-teman? Udah banyak banget takutnya nih. Lebih dari 10 ketakutan. Sebelumnya ini udah mulai rame sebelum kita bahas mengenai handling objection, cara mengatasi ketakutan, takut efek samping, takut ketagihan, dan lain-lain. Sambil para leader-leader kalau masih mau ngundang-undang, mau ngingetin timnya di grup masing-masing untuk masuk ke sini, sekarang kita kasih kesempatan dulu kepada Ci Erna. Ci Erna ini luar biasa, satu-satunya dari semua yang ada di sini yang hadir di BAGD di Bali. Iya, sampai akunya sendiri juga nggak ke sana ya, takut dicucuk hidungnya. Jadinya Ci Erna sendiri berjuang. Ci Erna, silahkan waktu dan tempat. Thank you, Luz. Yang nggak punya takut ya. Justru punya takut, makanya minum apple sama biomelnya banyak. Ya, jadi di BAGD seperti biasa Pak Leri kasih wejangan, ya kasih wejangan untuk di awalnya. Jadi diminta kalau bisa leader-leader itu membuat yang namanya training kecil-kecil, ya training kecil-kecil. Jadi kalau Lucy kan udah ada, jadi Lucy mungkin aku bikin training kecil dan aku udah lakukan ya. Mungkin yang lain juga bikin training kecil-kecil. Karena nanti kalau kita sering training, tim kita makin kuat. Jadi seperti gini, kalau teman-teman patahin satu sumpit bambu, itu akan lebih mudah. Ya, satu sumpit bambu dipatahin lebih mudah. Tapi kalau misalnya ada 20 sumpit bambu, kita patahin lebih susah. Ya. Jadi berarti kalau tim kita kuat, kita dipatahin tuh susah. Ya, mau ada orang masuk ke kita juga susah. Maksudnya mau hasut, mau apa itu kita lebih kuat karena kita teamwork kita seperti itu. Ya, jadi intinya seperti itu. Dan untuk yang produk Jepangnya, karena di Jepang itu kesulitan aluminium foil ya, Lus ya. Karena dipakai untuk apa ya aluminium foilnya?
lupa aku sampai untuk alat apa gitu loh. Jadi untuk bungkus bubuknya itu jadi tertunda. Jepang lagi kesulitan aluminium foil. Nah, terus udah gitu kemungkinan baru akan keluar itu Oktober pas ACE ya untuk produk Jepang. Namanya Kiseki ya. Ya. Terus nanti juga ada produk kecantikan Korea. Cuman yang aku sedih kayaknya face serum mau ditarik kayaknya, Lus. Padahal tuh bagus, Lus. Waduh, restock dulu. Dibilang Advance kurang ya. laku. Too bad. Kecuali teman-teman keberatan dan cocok ya mungkin kita bisa pertahankan ya. Biogol lama akan diproduksi kembali. Oke. Ya, akan diproduksi kembali karena mereka udah kerjasama sama udah bikin ini ya sama pabriknya, udah bikin perjanjian segala macam, jadi akan diproduksi lagi biogol lama. Terus udah gitu peluncuran yang kemarin itu yaitu Hypertengat ya, Hypertengat. Oke. Terus untuk ke Turki itu kan tadinya sampai akhir September. Diperpanjang sampai akhir Oktober. Yang mau ngejar Turki. Kesempatan untuk lebih banyak tiket ya teman-teman ya. Terus udah gitu kemarin pengumuman 8 besar. Udah ya, 8 besar, 8 income terbesar. Karena income number 3 terbesar. Yeay, luar biasa. Thank you. Terus udah gitu. Oke, tambahan promo yang itu ya, pouch itu ya, udah itu pouch. Oh sama sisanya Pak Dr. Richard menjelaskan masalah Hypertengat itu, Lus. Ya, sisanya itu udah kurang lebih yang penting-penting itu aja, Lus. Oke, thank you. Sama ada keluar paket yang comorbid itu aja. Ya. Yes. Karena kalau dia ada penyakit bawaan itu kalau kena COVID itu akan lebih sulit gitu. Betul. Jadi lebih baik kadang orang nggak perhatikan dia ada hipertensi, ada apa ya nggak perhatikan seperti itu. Justru itu yang lebih susah untuk sembuh. Jadi penyakit komorbid ini juga penting seperti itu. Oke. Thank you so Jadi much. kalau kena COVID sih Erna pakainya komorbid dan itu ya paket COVID gitu ya. Kalau ada masalah hipertensi, diabetes seperti itu ya mungkin dibantu sama paket komorbid ya. Kalau ada masalah seperti kolesterol, hipertensi ya sama diabetes itu dibantu sama paket komorbid. Tapi kalau nggak ada masalah ya cukup Bioinfavia, Biomalt sama Apple itu aja. Itu yang saya konsumsi setiap hari sih Bu. Karena saya nggak ada diabetes seperti itu. Darah tinggi cuman kadang-kadang kalau stres doang gitu aja. Jadi bukan penyakit yang nangis. Darah tinggi. Kalau yang ada diabetes, kemungkinan besar sih bisa ambil paket komorbid tuh. Yes, diabetes betul. Kan bisa nepak ke hipertensi, bisa nepak kemana-mana itu kalau diabetes nih. Betul. Jadi paket komorbid mungkin. Oke. Buat yang baru join, aku recap dikit ya, update dari BAGD, tadi dari Cierna, reminder untuk rutin training kecil-kecil, karena kalau sumpit satu gampang dipatahin, kalau sumpit banyak, susah dipatahin. Jadi kita harus solid timnya ya, harus kayak gini nih, asik kan, tiap Senin ngumpul di sini kan, seru. Terus Kiseki, produk baru yang dari Jepang, mundur ke ACE, ke Oktober ya Ci ya? Yes, Oktober. Ya? Oke, terus nanti akan ada produk Korea, Advance Serum ada kemungkinan di discontinue. Nanti kita coba fight kali ya, Ci, di Komnas ya? Iya, kita mau fight. Soalnya itu bagus banget sih, serum itu. Kalau emang mau lebih jalan, bisa juga ditaruh di iProduct. Iya, betul. Jangan terlalu jual mahal. Si Rivo aja, serum itu. Ya, Rivo. Serum ya, bagus Pak, loh, untuk orang tua. Iya. Yes. Sayang banget ya. Bagus banget itu. Bagus. Coba Ciuci coba kalau bagus dipertahankan. Kenapa Advance Serum discontinue? Kurang tuh, laku, kan? Ci. Katanya dianggap nggak laku, Ci. Makanya coba semua fight, paket COVID. Kita fight. Ya, sayang banget loh, itu powerful loh.
Tenang, Aku bilang itu kita bagus. Ntar kita bahas demo. Demo. Ada 2 Komnas yang mau. Oke. Oh, mungkin ada gantinya gitu ya, Cik Erna? Soalnya itu P3K serum itu Enggak. kan, nggak cuma buat face aja. Ya, karena buat luka-luka itu ya, luka bakar itu cepat loh. Yang herpes apa itu bisul apa semua kebantu itu banget cepet. Itu keren loh, memar-memar apa segala macam cepat loh. Oke, Biogold lama akan diproduksi kembali. Terus Hyper Guard sudah available ya teman-teman. Terus Turki kabar baik diperpanjang sampai akhir Oktober. Jadi masih ada 4 bulan ke depan. Kalau teman-teman dalam 1 bulan bisa jual 1 silver sehari, 1 paket COVID, 1 paket COVID, 1 paket COVID itu udah dapat 1 tiket. Jadi kalau ada 4 bulan ke depan ya bisa 4 tiket. Bisa 4 tiket ya. Bisa sekeluarga ntar. Oke, terus reminder juga manfaatin paket COVID. Ini laku banget, paket COVID harus punya stok di rumah. Kalau nggak punya stok sih percuma ya cerita-cerita paket COVID. Kenapa? Karena orang yang butuh itu tuh urgent semua. Nggak ada yang butuh bisa dikirim besok gitu. Semua juga urgent. Sharing aja. Tadi aku sharing juga di grupnya Ci Ita. Orang saking urgentnya, ongkos kirim pakai Grab, pakai Gojek itu kan kemarin mahal banget kan. Nggak tahu deh hari ini. Kemarin itu mahal banget. Jadi aku ngirim tuh ada yang Gojek, kirim saya sekarang nih 90.000 ke Cibubur, dari rumah aku ke Cibubur. 10 menit kemudian, orang yang sama, dia bilang tambah 1 deh paketnya. Jadi, abang Gojeknya udah jalan, order ulang, 120.000. Terus aku tanya, gimana nih apa mau same day aja? Enggak, sekarang katanya. Buruan kirim. Jadi orang urgent semua. Terus ke Depok juga, aduh gila, ongkos kirim udah serem-serem banget dah. Jadi ya harus sama Lus. Itu masih Jakarta ke mana? Cibubur ya? Cibubur. Nah, aku hari ini itu Surabaya, Lus. Kena 75. Bayangin dosen Surabaya kena 75.000. Gila. Orangnya ya udah, tapi memang udah nyesek banget ya. Jadi tadi saturasinya berapa kok? 82. Saturasinya 82. Diminumin 6 saset langsung ASCP. Ya. Diminumin langsung ASCP-nya 6. ASC kan paket COVID. Oh ya, paket COVID ASC 6 langsung jadi 9 berapa 92. Ya? Mana ya fotonya? 92. Keren. Langsung naik. Saat itu juga dicek langsung naik. Yep. Gitu 6 saset langsung. Ada tuh testinya nggak? Hah? Ada testinya nggak? Belum bikin. Baru banget dia kasih. Saturasinya berapa pertama? Bentar, aku lihat aja daripada salah ya. Jadi dia udah nyesek tuh. Tadi memang urgent banget. Aku minta tolong Surabaya kan kirim. Ini saturasinya itu dari 82 tadi siang. Terus disuruh minum apple stem cell-nya langsung 6 saset sekaligus. Ya. Sore ini dicek udah 91. Biomelnya enggak, Kak? Nah, ini belum sempat cerita, Ci. Belum sempat cerita detailnya. Cuman biomelnya 2 ya. Sehari. Soalnya dibuat sehari 6 kan, jadi sekali minumnya 2. Cuman karena nyesek tadi apple-nya yang ditambah. Apple-nya langsung diminum. Langsung 6 saset. Jadi ongkirnya luar biasa, tapi ya pertolongan ya menjadi P3K kayak gini sekarang. Betul. Iya, sekarang banyak beredar kan kayak di grup-grup kayak cerita orang yang nggak kebagian tempat di rumah sakit, kayak cuma berapa jam doang udah lewat. Nggak keburu gitu. Jadi harus gitu. Kemarin minggu kan sekarang kan PPKM Jakarta semua tutup kan. Tiki, JNE semua tutup. Orangnya di Balikpapan udah sesek juga. Bayangin Balikpapan. Gimana caranya? Balikpapan akhirnya pakai Yes, tapi baru bisa jalan hari ini. Bayangin, seseknya udah dari kemarin, hari ini baru bisa kirim pakai Yes, besok baru nyampe. Ongkos kirimnya juga lumayan tuh, 82.000. Jadi best adalah kita punya stok di rumah masing-masing ya, at least 5-10 paket, karena sekarang itu banyak banget, dan kita nggak perlu nunggu orang lain nanya ke kita bisa lihat kita scrolling FB kita, IG kita, kan mereka tuh suka posting kan, mereka lagi di ada infusan lah, mereka lagi jemuran lah, dan lain-lain. Pokoknya yang dilakukan sama penderita COVID atau keluarganya ada yang COVID. Nah, yang kayak gitu-gitu kita langsung approach, langsung kasih tahu. Gitu. Kita kasih tahu ini kita ada paket COVID,
rata-rata 1-2 hari nafasnya udah enak, terus penciumannya bisa balik, terus rata-rata juga cepat untuk negatif lagi sekitar semingguan. Itu teman-teman kita yang udah ngerasain duluan, semingguan udah pada negatif gitu. Itu cepat banget jalannya, mereka udah langsung kirim lus. Mereka udah nggak nanya bolak-balik harga kok. Gitu, teman-teman. Udah ada yang lakukan seperti itu? Atau diam-diam aja, temannya COVID didiemin aja? Jangan ya, ntar lewat temannya, tiba-tiba ntar Facebooknya jadi berita duka. Oke. Udah sih Bu, cuman kemarin sempat ada kasus kan, jadi hari ini berita duka juga. Ibu besar saya, Dr. Hewan Prof. Meninggal kan. Karena tanggal 29 itu sebenarnya saya udah nawarin ke menantunya itu adik kelas saya. Terus ternyata sebenarnya mereka udah pengen beli. Ternyata dari pihak rumah sakit mereka lantaran takut dan nggak berani ngasih, sehingga mereka ternyata nggak order. Pokoknya kabar terakhir saya tanya memang sudah agak mendingan, dia bilang udah jauh lebih mendingan. Terus pada saat tadi tiba-tiba dapat kabar seperti itu kan. Nah, saya pikir kenapa? Ternyata memang dari pihak rumah sakit waktu itu tidak berani lah, intinya seperti itu. Jadi memang agak sulit ya kalau misalnya sekarang ini sudah masuk rumah sakit, itu memang sudah agak sulit karena protokol di rumah sakit sudah lebih ketat karena kan mereka menggunakan basis guideline kan. Bahkan tadi saya ngobrol sama Dr. Adi pun sudah berusaha mohon-mohon, which is itu dokter ya, dia juga dokter walaupun nggak praktek. Katanya memang nggak bisa, gimana ya? Kami juga bukannya nggak mau, tapi memang dari pemerintah sudah ada landasan ininya lah hukumnya, jadi sulit. Jadi kita lebih baik yang masih isoman atau teman-teman kita yang memang masih belum masuk rumah sakit tuh disonding terus deh sebaiknya, karena kalau udah masuk rumah sakit udah sulit deh untuk kita. Bisa di-share juga Dok Kris yang mengenai rumah sakit paru. Iya, sudah waktu itu kita juga udah ngomong sih sebenarnya, cuman ya entahlah ya, mungkin kebijakan masing-masing rumah sakit kan beda. Ya coba aja bilang, maksudnya lo kalau punya kenalan di sana, lo cross check deh kenapa mereka putuskan untuk pakai itu, apalagi mereka kan rumah sakit paru, lebih spesifik kan. Iya sebenarnya sih. Yang mutusin juga dokter paru, bukan dokter umum. Gitu sih. Memang beberapa teman saya yang spesialis juga ya deh kayak gitu sih ya, cuman nggak tahu lah. Tapi yang pasti kita udah kasih informasi lah, daripada nggak ngasih nyesel juga gitu. Iya. Oke. Ya, itu reminder ya teman-teman, kita punya teman-teman yang ada di sosial media, kita kasih tahu ya. Bukan target jualan gimana, tapi at least kita ngasih tahu supaya mereka nggak hopeless gitu. Kadang-kadang mereka rumah sakit udah nggak kebagian, tabung oksigen nggak kebagian, udah kayak nunggu nyawa hilang aja kan, nggak ada harapan apapun. Tapi kalau kita kasih ini, at least mereka masih ada semangat gitu loh, masih oke, coba gitu. Dan bukan cuma nyoba-nyoba doang sih, emang bagus barangnya. Oke. Itu reminder sama update yang tadi dari BAGD, dari Cierna. Thank you Cierna untuk update-annya. Kita langsung sama-sama Lus. Kita langsung masuk ke handling objection mengenai takut ya. Oke, kita bahas ketakutan yang pertama. Banyak orang yang bilang, aduh, makan suplemen kayak gituan, saya takut nanti ada efek sampingnya. Bagaimana cara jawabnya teman-teman? Takut ada efek samping. Sudah ada BPOM-nya, sudah ada uji klinisnya. Oke. Sudah kita coba sendiri, testimoni banyak. Betul sekali ya. Dari BPOM itu powerful sekali ya. Kalau BPOM-nya kita adalah obat kimia, kita wajib mencantumkan yang namanya efek samping. Ada dosisnya juga. Itu kalau obat kimia ya. Efek samping ada dan wajib dituliskan. Tapi kita memang kategori BPOM-nya bukan obat kimia, sehingga memang tidak perlu mencantumkan efek samping karena ya tidak ada efek samping. Ada efek sampingnya awet muda aja. Gitu. Terus kita bisa lakukan juga skill seperti yang minggu lalu kita bahas, ketika orang punya keberatan tertentu, kita harus apa dulu? Acknowledge. Kita harus akui. Kita harus akui, harus apa ya? Harus pahami dia punya kekhawatiran itu apa. Jadi kita bisa ngomong, kalau aku bisa ngomong misalnya,
Iya, sama nyokap gue juga dulu kayak gitu. Dia waktu itu kan aku join 3 platinum teman-teman. Jadi datanglah apel stem cell 30 box ke rumah. Itu mamaku, oh, jangan makan banyak-banyak begituan, nggak tahu ini ada apa bahan kimia apa segala macam gitu. Jadi sama dulu juga punya ketakutan yang seperti itu orang rumah ya. Tapi setelah dikonsumsi, nah ini story-nya ya. Cerita, masuk itu testimoni pribadi langsung. Tapi setelah aku konsumsi 2 hari, ternyata aku bisa ke belakang, lancar, nggak berdarah-darah lagi ambeien-nya. Hari ketiga, konsumsi juga bisa lagi lancar gitu. Akhirnya jauh lebih baik, ke belakangnya bisa lancar, jerawat pun hilang. Setelah itu 5 bulan kemudian memang rutin ke Singapura untuk cek kistanya juga hilang. Sehingga nyokap gua yang tadinya takut, sekarang juga jadi konsumsi terus. Malah sekarang kalau udah mau habis, laporan dia, apel mau habis, Biomalt mau habis. Gitu. Itu salah satu cara untuk ngejawabnya. Ada cara yang lain, teman-teman? Koyung ada ide, Koyung, kalau orang bilang takut efek samping? Ya tadi biasanya sih seperti itu ya. Kalau biasanya sih dijelaskan secara ilmiahnya dulu, maksudnya kenapa kok aman. Produk ini kandungannya apa. Kalau ngerti ya dijelasin kandungannya apa. Terus semuanya tuh berasal dari tumbuhan yang dia tidak berpengaruh langsung mempengaruhi ke dalam, bukan kimia, jadi tidak mempengaruhi kerusakan organ tubuh kayak gitu-gitu. Iya, betul. Oke, good. Nah, ada lagi yang lain? Ci Erna biasanya jawabnya gimana? Orang bilang, enggak, Ci, takut nanti ada efek samping. Saya biasanya cuman kasihnya kalau obat aja, kadang dikasih banyak begitu, obat yang ada kimia kan nggak takut. Kadang kalau orang sakit, batuk pilek aja obatnya misalnya 5 macam. 1 buat batuk, 1 buat pilek, 1 buat antibiotik, 1 pengencer dahak, 1 buat anti radang. Kalau ada demam, dikasih demam. Berarti ada 5 atau 6. Sehari 3 kali, berarti sehari 15 sampai 16 kan. Itu kimia loh, nggak takut. Exactly. Obat kimia lo nggak takut. Udah jelas-jelas ditulis ada efek samping. Ini nggak ada efek samping, lo takut gitu. Oke, good. Bisa bandingin sama obat kimia. Nah, yang paling gampang bandingin sama Ivermectin, Lus. Ivermectin kan obat cacing itu kan dibilang setahun sekali minumnya. Kalau kebanyakan dia bisa pengaruh ke syaraf. Yang paling parah adalah yang Stephen Johnson syndrome itu loh. Nah itu orang-orang udah pada ngerti bahwa itu nggak aman, tetapi tetap aja diminum sehari sekali gitu. Iya. Even dokter loh, Koyung. Even dokter. Yang misleading itu karena BPOM-nya tuh menyebutkan dia terlisted di BPOM, tapi terlistednya sebagai obat cacing, bukan sebagai obat COVID. Nah, itu yang mesti dijelasin. Iya. Kadang-kadang orang ketakutan terus udah mata gelap ya. Betul. Ya, nah tadi selain dibandingkan dengan obat kimia, kita kalau sama teman deket nih, sama teman main gitu ya, bisa pakai cara yang lebih nyentil. Kayak misalnya, lo suka makan mie instan nggak? Makan. Lo ngerokok nggak? Rokok. Terus lo minum soft drink nggak? Minuman kaleng nggak? Itu kan udah jelas-jelas sesuatu yang bukan yang menyehatkan, tapi mereka mau hajar kan? Mereka mau makan, mau minum kan? Mau konsumsi. Nah, ini sesuatu yang secara uji klinis terbukti menyehatkan dan gak dicantumkan ada efek samping apapun, kita juga konsumsi kelihatan hasilnya baik, masa dia takut gitu. Itu kita bisa bandingin juga ya. Kadang-kadang mereka nggak kepikir sampai situ ketika jajan-jajan makan mie instan seminggu sampai 3 kali gitu cuek-cuek aja. Giliran dikasih yang sehat takut. Tanya Lus, mau gue sembayangin kapan? Astaga. Semoto sih. Gak jadi closing gitu. Bajunya wis akeh ya. Oke, terus takut efek samping berarti udah solve ya teman-teman ya? Ya, oke. Bungkus ya. Oke, lanjut. Kedua, takut ketagihan. Takut ketagihan. Aduh, ntar kalau gua nggak konsumsi lagi nanti gua nggak bisa tidur lagi. Kayak konsumsi Biomalt ya. Konsumsi Biomalt tidurnya enak kan katanya. Nanti kalau nggak konsumsi lagi nggak bisa tidur. Gimana tuh? Ya berarti masih sakit. Iya. Berarti lo belum beres konsumsinya, mesti terusin sampai badan lo udah normal gitu ya. Yes. Ya,
Kadang-kadang orang mau efek instan ya. Tadi kan beberapa hari yang lalu aku sempat ada sharing memberku yang suaminya kena COVID, udah 20 hari nafasnya pakai tabung oksigen. 20 hari. Dan selama dia pakai tabung, sepanjang hari dia pakai tabung itu, saturasinya cuma 55, 65, 55, 65, nggak bisa apa-apa kan. Terus akhirnya beli paket COVID, satu paket. Baru hari pertama udah enakan, hari kedua lepas oksigen. Terus udah bisa nyium lagi, udah segeran. Terus kan masih belum boleh kemana-mana, tapi dia udah ngerasa bosen di rumah, gawatnya tuh. Terus jantungnya belum kuat lagi, kata dokternya, jantungnya masih agak lemah. Ya iyalah ya, 20 hari diem tidur doang, pakai tabung oksigen. Terus dia bilang, ini gimana nih Kak, katanya. Udah konsumsi Biomalt, katanya bagus buat jantung. Kan ada tuh ya di banner kita yang Biomalt kan bagus buat jantung juga, jantung sama paru. Bilang, gimana nih Kak, katanya. Jantungnya masih lemah. Terus aku bilang, ini perumpamaan dari Ci Erna nih. Orang sakitnya segitu lama, terus pengen sehari 2 hari langsung sembuh, itu ibaratnya orang mau berotot kayak Aderai, pergi nge-gym, angkat dumbbell, angkat barbel, sekali, 2 kali, pengen langsung ototnya kayak Aderai. Bisa nggak? Akhirnya dia ketawa sendiri, dia bilang, oh iya ya Kak, katanya. Takut ketagihan, gimana nih ketagihan nih? Kalau makan apel SC takut ketagihan nggak Bu Angki? Enggak, Lus. Kenapa? Kalau apel SC saya ibaratinnya sama dengan kita kayak makan buah, makan pepaya. Kalau lagi makan pepaya, pas nggak makan pepaya, ketagihan nggak, gitu kan? Kalau nggak makan pepaya, sakit nggak? Nyanduk nggak, gitu kan? Kalau saya selalu ibaratinnya dengan begitu. Jadi ya kalau pas lagi nggak makan pepaya memang lagi nggak sehat, ya pasti sakit, gitu kan. Jadi tergantung badan kita dong, bukan karena kita berhenti FASD-nya jadi sakit, gitu. Iya, betul sekali Bu Angki, itu jawaban yang tepat sekali. Dibandingkan dengan buah-buahan ya, kalau apelnya gampang banget bandingkan buah apel. Lo doyan apel, makan apel, terus apelnya lagi kosong. Impor terhambat. Ketagihan nggak lo? Sakau nggak lo? Kalau aku durian agak-agak sakau sih. Oke. Ada lagi yang mau nambahin teman-teman mengenai ketagihan? Tadi bagus sekali jawaban Bu Angki. Ya itu jawabannya Bu Angki tadi udah pas. Jadi kalau nggak makan pepaya terus dia tiba-tiba BAB-nya jadi susah. Apa karena nggak makan pepaya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga kan? Tapi kalau dia makan pepaya lagi kan bisa terbantu. Iya. Yes, very good. Oke. Udah bagus banget Bu Angki. Iya, keren. Ini nggak salah. Ini nanya, kalau Biomat itu bisa bikin ketagihan jadi nggak bisa tidur nggak ya? Enggak. Kalau nggak minum jadi susah tidur gitu. Itu teman saya begitu. Kecuali memang dia memang punya stress and anxiety, terus dia baru konsumsi seminggu, stress and anxiety-nya belum benar-benar normal, kemudian dia stopin gitu. Ya masih ada gitu. Kayak ibaratnya gini deh, orang stroke. Orang stroke kan belum pulih-pulih bener nih, badannya belum sehat-sehat bener. Terus dia konsumsi apel SC, konsumsi Biomalt, lumayan mendingan, udah enakan badannya, tapi belum bisa jalan dengan normal. Terus dia stopin. Ya udah, ya proses perbaikannya ya terhambat, jadinya berhenti sampai di situ. Gitu aja. Tapi nggak berarti dia akan jadi penyakitan lagi gitu, enggak. Oke, makasih. Oke, kita bungkus ya, takut ketagihan ya, beres. Terus ketakutan yang lain. Takut produknya nggak terkenal. Saya nggak pernah dengar produk BioGreen. Saya udah coba sendiri, kan tahu sendiri riwayat saya penyakit. Langsung testimoni pribadi Pak Yamin. Kalau dia emang belum denger, ya udah, nggak apa-apa. Justru bagus. Jadi siapa tahu lingkungan dia belum denger juga. Selain dia jadi lebih sehat, ini bisa jadi potensi bisnis dia. Karena dia berada di lingkungan yang belum update nih, belum tahu soal BioGreen. Terus kita kasih tahu juga bahwa bahan-bahannya bukan bahan-bahan baru ditemukan. Ini kan dia takutnya nggak terkenal. Tapi bahan-bahan yang sudah digunakan ribuan tahun, kayak ashwagandha, itu aku suka tunjukin di Google. Ashwagandha itu udah dipakai lebih dari 3.000 tahun. Ini siapa yang kerpok-kerpok? Udah lebih dari 3.000 tahun dipakai di pengobatan Ayurveda gitu. Kasih lihat aja langsung dari Google. Ashwagandhanya sendiri kan udah
udah teruji ya. Plus lagi kita pakai ashwagandanya KSM66, the world best ashwagandha terbaik di dunia. Jadi kita tinggal kasih lihat kayak gitu-gitu, ini ada uji klinisnya, bukan barang baru kok. Jadi meskipun nggak terkenal dalam arti dia belum dengar, tapi ini barang nih udah ada lama gitu. Dianya aja yang kudet, kurang update. Oke. Ada lagi yang mau nambahin teman-teman kalau orang bilang kalau bilang takut nggak pernah dengar produk, plus kalau untuk bisnis sebetulnya itu sangat menguntungkan karena kita bisa bilang, nah berarti kan peluang kamu masih besar, masih banyak yang bisa dikenalin untuk produk ataupun bisnisnya gitu. Yes, betul sekali. Oke, kalau mengenai produknya sendiri dia nggak berani makan karena kurang terkenal, gimana jawabnya? Biasanya saya kasih sampel sih. Ini cobain. Ya udah cobain aja dulu ya. Oke. Kalau Cirita gimana Cirita? Michelle Obama aja minum, masa lu nggak berani sih minum? Cihuy. Ini telak ini. Oke. By the way, Michelle Obama itu pakai apple stem cell-nya nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Karena dia pakai yang Mibel punya kan. Mereka minumnya yang pure. Yang benar-benar pure, yang nggak ada campurannya. Kalau kita kan dicampur. Oke. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu exactly mereka konsumsi oral atau yang kayak serum atau apa. Kasih yang foto-foto artis-artis pakai kita punya produk. Oke, boleh. Artis-artis kita juga ada ya di website Biogreen itu ada artis-artis foto-fotonya yang udah pakai ya. Selain Michelle Obama ada lagi yang lain, ada Helen Mirren, Jennifer Lopez, Victoria Beckham. Iya, Victoria Beckham. Nah, itu tuh yang ada di landing page kita deh. Jadi kalau nggak terkenal, udah ada jawabannya ya. Udah bisa dijawab. Terus, takut autoimun. Takut kebanyakan minum vitamin nanti autoimun. Kalau kita ini kan, produk kita ini kan sebenarnya food supplement ya. Jadi hitungannya itu apalagi food supplement yang pangan fungsional. Jadi dia suatu makanan, ya sehari-hari kita makan nasi, makan buah, makan sayur segala macam. Jadi ini produk yang kita makan keseharian. Cuman karena dia fungsional, jadi dia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kerja dari sel kita. Jadi nggak akan menimbulkan efek seperti autoimun. Yang mana kita tahu kalau autoimun itu kan biasanya rangsangan dari bahan-bahan kimia, itu yang paling sering terjadi gitu loh. Sehingga kalau dibilang produk ini nanti menyebabkan autoimun sih saya rasa enggak. Even vitamin sebenarnya itu seharusnya sih tidak menyebabkan autoimun gitu loh. Kelebihan vitamin khususnya vitamin C itu sebenarnya akan dibuang kok dari tubuh kita. Sehingga kalau misalnya kita digembar-gembar, minum vitamin C tingkat tinggi, kencing kita mahal loh nanti ya, karena itu dibuang melalui urin gitu loh. Jadi ekses kelebihan vitamin itu kita akan buang kok. Seperti itu. Terima kasih. Nah itu yang jawab dokter kayak gitu, mantep. Atau kita juga bisa bilang bahwa produk Biogreen itu bahan-bahannya tidak bersifat imunomodulator. Ini kecuali biomalt ya. Kalau biomalt memang bisa meningkatkan imun ya. Jadi tidak bersifat imunomodulator sehingga relatif aman untuk ODAI ya, untuk orang dengan autoimun. Namun orang dengan autoimun sendiri itu ada yang tingkat keparahan dan sensitivitasnya itu terlalu tinggi. Jadi kita nggak bisa langsung bilang nggak apa-apa ini pasti aman, nggak bisa bilang gitu juga. Kita harus tanya sama dia itu pantangannya apa aja. Kalau dia pantangannya apel ya jangan gitu. Tapi jarang lah ya, enggak lah ya. Tapi memang ada orang alergi apel, ada, meskipun jarang banget. Nah, jadi kita harus tanya dulu dia pantangannya apa aja, yang biasa bikin dia flare itu apa aja. Tapi kalau dia ternyata tidak ada autoimun ya udahlah nggak usah lebay lah. Kalau dia bilang takut kelebihan vitamin, kita actually bukan vitamin. Ya ada vitamin C tapi nggak berlebihan, gitu. Contoh sih dokter Evi juga autoimun usus tuh. Tapi ya jadi dia nggak bisa minum apel stem cell 1, nggak bisa, tapi bisa diakali, dia minumnya setengah gitu. Dan banyak membantu. Dulu kalau dia nggak dipakai apel, dia tuh sering bleeding. Dia tahu-tahu bleeding, kenapa? Dicek ternyata autoimun di usus dia.
Nah, setelah minum apple stem cell udah bertahun-tahun dia udah nggak pernah bleeding lagi. Makanya dia percaya banget sama apple stem cell. Ya, that's so good. Ya. Tapi minumnya cuma setengah gitu. Jadi nggak bisa satu dia. Lemah banget itu sus berarti ya? Ya. Ya, autoimun. Mm-mm. Kalau misalnya yang nanya itu memang orang autoimun ya tadi seperti yang dibilang ya kita cross check dulu ya memang dia ada alergi apa, sering flare enggak, tingkat parahnya gimana. Kalau memang dia autoimun tapi maksudnya yang sudah setahun nggak pernah flare ya nggak apa-apa sih, kita seperti itu tadi ya. Tapi kebanyakan yang saya ketemu di lapangan itu yang nanya seperti itu justru bukan orang autoimun. Jadi sok-sok kedengaran pinter gitu loh. Itu mirip yang kalau trainingnya Pak Eri itu bilang, ini bisnis piramid ya? Pas kita tanya balik dia nggak ngerti gitu. Itu kan yang segitiga gitu kan. Ya elah. Itu lain lagi. Jadi biasa kalau yang memang bukan orang autoimun, ya saya langsung kasih aja testimoninya orang autoimun. Ini orang autoimun aja minum. Nah, biasa sesimpel itu, oh ya udah gitu. Justru banyak testimoni orang dengan autoimun yang terbantu ya dengan produk-produk kita. Terbantu. Yes. Nah, itu harusnya orang kalau takut ususnya jadi kayak gitu tuh minum obat cacing banyak-banyak tuh. Boleh tuh takut kayak gitu. Minum apel SC mau jangan takut kayak gitu ya. Oke, kenapa kita agak sensi sama itu obat cacing? Oke, lanjut. Takut nggak bisa BAB. Oh, jadi dia ceritanya udah coba konsumsi 1 saset, 2 saset. Terus ternyata jadi nggak bisa BAB. Jadi takut deh, nggak mau lanjutin lagi. Gimana tuh? Itu artinya kurang minum air putih, kurang banyak, Ci. Yes, betul. Either satu, kurang banyak. Bener, either satu, kurang minum air putih. Aku juga basically bisa seharian tuh nggak minum air putih, gitu, lupa. Dan ya emang dari dulu, dari zaman kerja juga, aduh kayaknya kantor irit itu ya, karena aku jarang-jarang ke dispenser ngambil air. Kadang-kadang lupa gitu, makanya jadi ambeien juga kan. Jadi susah ke belakangnya. Plus, ke belakang itu bukan cuma kurang air, bisa jadi dia kurang asupan serat. Kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan. Gitu. Ya, makanya goreng-goreng. Makanya nggak ada sayurnya, gimana bisa lancar ke belakangnya. Gitu. Mungkin pada saat hari itu dia memang asupannya kurang serat gitu. Jadi terusin aja. Justru kalau aku pengalaman pribadi jadi bisa ke belakang dengan baik, dengan smooth setelah konsumsi apel SC. Yang nggak beli BioFiber Nice itu berarti. Bener. Jadi harus dibarengin sama BioFiber Nice ya, Dok Kris ya. Dok Kris ini nama tengahnya adalah Fiber Nice ya. Chrysostomus Fiber Nice Caesar. Karena best sellernya adalah produk Fiber Nice. Paling laku. Buat manusia apa buat binatang, Dok? Dua-duanya, Pak. Oh. Mantap ya. Ajarin kita cara jualan Fiber Nice, Pak. Oh, siap. Nanti saya bukain semua rahasianya. Oke, thank you, Dokter. Terus adain ini yang Fiber Nice buat binatang, jadi saya bisa jual nih ke kelompok yang penyayang. Oh, boleh. Soalnya memang terus terang lagi banyak banget ya kasus-kasus di pencernaan gitu loh. Dan kebetulan saya sih memang spesialis gastrointestinal sama urologi sih di hewan maksudnya. Jadi pas banget. Gastrointestinal. Gimana? Iya, gastrointestinal. Saya penyakit dalam kebetulan, Pak. Oh, mantap. Oke. Kalau nggak Cilusi aja bikin YouTube-nya tanya jawab gitu. Boleh. Takut udah beli mahal-mahal terus nggak ngefek. Gimana jawabnya? Kalau sembuh gimana? Dibalik ya. Kalau ternyata sembuh gimana? Bagus. Positif thinking dong. Kalau ternyata sembuh gimana? Oke. Ada cara lain lagi? Di dunia ini nggak ada yang namanya obat dewa. Bahan kimia terbaik sekalipun dan termahal sekalipun itu butuh waktu dan proses. Namun semakin tinggi yang bahan kimia dan semakin mahalnya harga, konsekuensi yang kita dapat juga semakin tinggi. Hati-hati dengan fungsi hati dan ginjal kita. Jadi kalau mengharapkan sembuh sakit 5 tahun diharapkan dengan 1 saset apel ya mustahil ya.
Jadi nggak ada obat dewa gitu loh. Ya. Even obat dewa pun yang dikatakan dewa pun belum tentu bisa menyembuhkan dalam sekali. Betul. Nah, itu kata dokter loh. Obat aja belum tentu sembuh loh. Betul. Dokter juga biasa begitu kok. Kita coba aja ya gitu. Obatnya ini kita coba. Dok, ini pasti minggu depan balik. Ya, kita coba ya. Nanti kalau ada keluhan apa-apa, 3 hari lagi balik. Begitu. Ya. Aku tuh jarang banget ke dokter, nggak pernah ke dokter, jadi nggak tahu ada kata-kata seperti itu. Oke. Balik lu, nanti kalau obatnya nggak cocok apa, kayak mamaku tuh, tekanan darah tinggi, trigliserid, diabetes, kolesterol kan obatnya udah dikasih nih. Ntar dicoba ya tante, seminggu dilihat deh gitu ya. Kalau masih nggak nyaman, balik aja, kita ganti. Diganti memang merek yang lain, Lus. Bayar lagi ya, Tak? Ya bayar, ya yang itu ngumpul di rumah akhirnya, koleksi. Yang nggak kemakan, yang nggak cocok? Nggak kemakan, karena 2-3 hari kan udah nggak cocok. Jadi ya udah, gitu. Ya disumbangin akhirnya, Lus, gitu. Disumbang. Paket komorbid aja, paket komorbid tuh lengkap. Iya. Kalau dari kita sih sendiri ya, karena kan sekarang orang tuh gampang banget ngesu ya, Bu ya. Even dokter-dokter itu gampang sekali disu sekarang. Jadi terkadang ada orang yang ya walaupun pada saat mereka su belum tentu mereka menang lah seperti itu. Cuman kan buang-buang waktu dan tenaga sama duit juga gitu kan. Nah, terus sehingga kita juga harus dalam arti kata kalau orang kan banyak banget sekarang ngebeli stok dengan obat ini aja manjur loh sekali makan misalnya sembuh gitu kan. Terus saya mau ada obat yang ini kayak gitu. Saya sih selalu client education ya. Jadi saya selalu mengingatkan mereka bahwa ya itu balik lagi Bapak Ibu nggak ada obat dewa itu nggak ada gitu. Kalau memang pas dipakai terus efeknya bagus cepat, artinya memang tubuhnya responnya bagus dan dia cocok. Tapi kan produk A dimakan sama si A sama produk A dimakan si B kan belum tentu sama. Harapan mereka, ekspektasi mereka tinggi, itu nanti balik ke kita gitu loh. Katanya bagus, katanya ini begini, katanya begitu. Nah itu kita bisa kayak dibalikin gitu loh, Bu. Kayak macam disu balik, apalagi kalau misalnya ternyata hewan itu punya atau si orangnya itu punya alergi tertentu, begitu makan itu nggak cocok terus muncul gitu alerginya. Nah itu bisa parah banget, mereka ngomongnya bisa kayak jadi Superman lah kayak gitu loh. Kita bahkan sampai buat ngomong sepatah kata aja tuh nggak bisa gitu. Cuman mereka ngesuh kita yang nggak akan ada base-nya gitu. Cuman ya seperti itu, kita balikin, kita mesti care banget, mesti hati-hati banget gitu. Sehingga saya selalu sih ngomong nggak ada obat dewa. Mau obat saya kasih sekaligus dia sembuh, itu bukan obat dewa, Bu ya, dan itu bukan saya, itu bukan kuasa saya yang nyembuhin. Itu memang dari cocok si hewannya misalnya atau si orangnya cocok, pengaruhnya bagus gitu loh. Thank you Dok Kris. Takut udah beli banyak-banyak nggak kepake. Lah kayak obat yang tadi dong. Kasih saya aja. Oke, jadi kita tidak memaksa orang untuk beli banyak-banyak ya. Kita tanya sama dia, kita kasih tahu ini fungsinya apa, dia butuhnya yang mana, beli sesuai kebutuhannya. Jadi kita tidak pernah memaksakan orang untuk beli banyak-banyak. Beli 100 juta gitu, nggak usah. Takut disuruh belanja banyak-banyak, ini juga hampir sama jawabnya ya. Tenang aja, lo beli sesuai kebutuhan lo aja. Takut nggak cocok, gimana jawabnya takut nggak cocok? Tanya balik sih, maksudnya nggak cocok tuh apa? Tunggu dia jelasin dulu. Oke. Itu biasa sih balik-balik ke itu, yang autoimun, alergi, apa segala macam. Biasa pertanyaan ini juga nanti terkait sama yang keberatan yang sebelumnya. Nanti nggak habis, nggak ada yang minum. Saya sih biasa tanya balik, loh kenapa nggak diminum? Kan lu udah keluar duit, lu udah beli, masa lu nggak minum? Nah itu nanti gali lagi kan, jadi ya itu takut alergi lah, takut nggak suka rasanya lah, apa segala macem. Takut bisnisnya nggak jalan. Iya nggak jalan, terbang. Langsung take off ya. Kita ya sebetulnya ya. Iya. Takut nggak jalan. Kenapa takut nggak jalan? Lagian kalaupun kita konsumsi produk ini, banyak orang memang 99% dari member BioGreen
join BioGreen itu karena produknya. Karena mereka tahu ini produk bagus dan mau konsumsi. Harus jalan nggak bisnisnya? Nggak ada yang mengharuskan untuk jalanin bisnisnya. Actually dengan beli produknya aja udah dapat benefit, udah dapat manfaat dari produknya. Di bisnisnya itu ya bonus. Kalau mau jalanin, kita support, kita bantuin. Kalau misalnya nggak mau jalanin pun tidak ada paksaan harus jalan. Ya, jadi nggak usah takut nggak jalan. Kalau mau terbang silahkan sama Kotim. Terbang bisnisnya. Kalau orang bilang takut nggak jalan, aku tanyain biasanya, memang udah pernah main MLM? Aku tanyain gitu. Memang kalau main jaringan ya tergantung leadernya, aku bilang gitu. Kalau leadernya nggak aktif ya susah mau jalan, aku bilang gitu. Terus juga tergantung ya perusahaannya, barangnya kalau nggak kepake ya pasti sebentar nggak jalan, aku bilang gitu. Kalau barangnya tidak konsumsinya orang tidak cocok kan orang otomatis kan tidak repeat. Kalau udah nggak repeat ya otomatis kan kita mesti cari orang baru terus kan gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi ya aku jelasin aja. Kalau di kita ya saya tanyain kamu di MLM lain, kamu kenal nggak upline-mu? Saya tanyain gitu. Rata-rata nggak ada yang kenal. Paling umpama ya di MLM lain cuma paling taunya yang kenal yang sponsornya doang. Iya. Upline-nya sponsor dia nggak ngerti siapa. Nah, kalau di sini kan kita sampai yang punya BioGreen aja kita kenal, kita DM aja dijawab. Benar. Oke, good point. Luar biasa Ko Doni. Ini jam terbang ya, jam terbang kelihatan ini. Langsung lancar aja jawabnya. Terus, takut dicap memanfaatkan teman. Enggak deh, gue nggak kerja-kerjain deh bisnis-bisnis begituan, bisnis MLM. Sorry, Lus, motong sebentar, Lus. Mau nambahin yang tadi, Lus, yang takut bisnisnya nggak jalan. Nah, biasa saya kasih bandingan aja dengan mereka. Kadang mereka tuh nggak ya kasusnya sama kayak tadi yang saya bilang piramid itu, nanya tapi dia nggak mikir gitu loh. Jadi saya bilang, emang kenapa kalau nggak jalan, kamu rugi apa? Nah, biasa situ baru kegali kan, karena dia berpikir ini kayak bisnis di luar sana. Wah, ada ruko lah, mesti beli barangnya apa? Kalau misalnya restoran ya, pancinya gimana, kompornya gimana, kalau dijual rugi. Nah, saya bilang di sini kamu ruginya apa? Modal kamu, tanda kutip, bisnis ini kan semua jadi produk. Dan produk itu kan kalau kamu nggak jual, kamu makan sendiri juga tetap nggak rugi kan. Jadi rugi kamu apa? Kalau bisnisnya nggak jalan. Betul. Malah untung kamu kan jadi sehat. Nothing tulus ya. Kamu makan sendiri semua tuh kalau sehat keterlaluan. Betul. Nggak ada resiko rugi ya. Cuma ada untung aja. Iya. Untung pertama sehat, untung kedua udah sehat tajir lagi. Oke. Thank you Kotim untuk tambahannya. Terus takut berikutnya, takut dijauhin temen. Ada loh orang saya di sini kok malah nambah temen ya. Benar. Malah nambah temen. Betul sekali. Aku juga sama Dok Kris. Dulu aku YouTube-nya setengah hidup. Biasa kalau yang introvert kayak saya biasa bilang, nah saya introvert, tapi justru dari bisnis ini saya jadi lebih banyak teman dan lebih gampang berteman. Karena sebelumnya saya bukan tipe orang yang kepo kenalan sama orang, tapi di sini ya belajar people skill, belajar lebih confident, jadinya malah lebih banyak teman. Dan teman-temannya positif lagi. Gue introvert loh, Kotim. Percaya nggak? Kelihatan dikit Dok. Oh iya. Dokter ya, sama kita Dok. Percaya. Oke, good. Kalau takut dijauhin teman udah kejawab ya. Malah kita dapat banyak teman baru, orang-orang yang positif di bisnis ini. Oke. Dan kita jadi belajar untuk berteman, belajar bersosialisasi dengan lebih baik. Kalau saya bilang, kalau kamu takut kehilangan teman, berarti teman yang saat itu mungkin nggak tepat kalau untuk kamu mau berbisnis. Jadi kamu harus cari orang-orang yang mau berbisnis aja gitu loh.
Tepat Ya sekali. gimana iya. Nanti teman itu kamu pas dia lagi susah aja pasti ngutang ke kamu nanti. Tepat sekali. Jadi kalau emang teman kita menjauhi kita karena kita mengerjakan bisnis, berarti ya sudah waktunya kita mencari lingkungan pertemanan yang baru, yang lebih sehat, yang bisa bikin kita jadi orang yang lebih maju. Karena kalau kita mau maju, orang nggak suka kita maju, ya ngapain kita ngumpul terus sama orang yang kayak gitu? Kita jadi jalan di tempat juga. Oke, very good. Takut dicap matre, jualan terus. Dokter aja jualan loh, dokter. Loh, sekarang ya, dokter sekarang nggak butuh kalau ada yang bilang dokter nggak ngiklan, dokter itu ngiklan terus. Orang pakai jas putih, siapa yang nggak tahu kalau pakai jas putih itu dokter? Siapa aja dikira dokter pakai jas putih. Jadi dokter itu udah dari bajunya aja udah jelas ngiklannya udah jelas. Gitu ya, waduh, Dok Kris ngiklan terus, Dok Kris. Jadi sebenarnya orang-orang yang selama ini bekerja, buka toko, dan lain-lain, bukankah mereka itu sedang mencari nafkah? Bukankah sama aja, kita juga sedang mencari nafkah, cuma mungkin model bisnisnya berbeda. Kalau mereka bisnisnya konvensional, atau ada yang buka franchise, ya model bisnis kita adalah bisnis direct selling, gitu. Bukannya sama aja, bedanya di mana? Terus kenapa kita jadi takut dicap matre, gitu ya? Kita bisa tanya dia lagi ya. Iya. Basically semua orang nyari duit kok untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa beli makan dan lain-lain. Iya, kok nggak dicap matre? Itu tuh yang di grup-grup jualan sambal cumi lah, yang jualan ini, jualan itulah, gitu kan? Sama aja. Di Shopee apalagi tambah jualan apa? Segala dijual ya. Oke. Kalau nggak mau ke laut aja. Kalau nggak mau jualan udah bertapa aja sono. Atau cari pasangan yang tajir, yang don't care gitu, kita nggak ngapa-ngapain, kita dikasih duit terus. Biasanya sih orang yang nanya gitu ya, kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya kemungkinan dia punya apa istilahnya trauma yang dikejar-kejar orang yang MLM. Ya bisa jadi. Jadi sekali kita menunjukkan minat atau nanya, tiap hari diteleponin, disamperin terus gitu kan, diajak aja gitu, ikut pertemuan, ikut presentasi, akhirnya dihindari kan. Betul. Jadi ya apa? Tadi udah benar sih kita bilang ya, apa salahnya dengan jualan? Nah biasanya kalau saya tahu dia punya ketakutan itu, saya akan bilang ya di sini sih saya nggak pernah kejar-kejar orang ya gitu ya. Kalau orang yang bilang nggak mau ya sudah, saya nggak akan tanya lagi. Bahkan ya biasa sih ini kalimat pamungkas terakhir banget saya ngomong ke dia, kalau memang kamu merasa tidak nyaman, saya nawarin bisnis ini ke kamu, saya janji saya tidak akan saya nggak akan ngomongin tentang BioGreen kecuali kamu minta. Nice. Sampai segitunya ya. Pernah ada. Join 3 plat loh dia. Wih. Oke, boleh dicoba itu. Boleh Tapi dicoba. itu biasa ke teman ya. Iya. Jangan ke orang yang kita nggak kenal, karena nggak apa istilahnya ya. Ini kan kalau kenalan kita, saudara, teman itu kan dia ini ngomong integritas ya. Yes. Dan baru bisa efeknya berasa itu kalau kita sering ketemu dia. Jadi dia kan nguji kan pasti kan ketemu ini ngomong sebelum pandemi ya. Misalnya lagi acara keluarga, ketemu di mall, ketemu di gereja, ya kita ngobrol, tapi kita nggak ngomongin BioGreen sama sekali. Itu saya pernah itu, ingat nggak Bu, yang pertama kali teman saya yang ditikam dari belakang dari MLM lain. Iya. Nah, itu kan akhirnya saya ngomong gitu, pokoknya ini kata-kata terakhir gue, kalau kita ngobrol, gue nggak akan pernah ngomongin soal MLM lagi. Cuman memang karena kita jauh ya, karena saya di Medan, dia di sana, kita ngobrolnya lewat grup aja. Dianya sih belum ini ya, belum ada kepincut. Tapi memang itu komitmen saya, jadi setiap kali kita ngobrol, saya nggak pernah ngomongin apa-apa sama dia. Oke. Yes. Soalnya kalau orang tiap kali ketemu kita omongnya BioGreen lagi, lama-lama orang juga mabok juga dengernya ya. Harus punya topik-topik yang lain yang menarik dong.
Cuma pastikan aja kita aktif di medsos, di status kita nyalain, karena biasa orang begitu, apa sih istilahnya? Mantau. Kita jual mahal ya, dia kepo sendiri. Kok lu nggak kasih tahu gue lagi sih? Kok gue nggak diajak-ajak lagi sih? Kenapa sih? Emang ada apa sih? Nah, dia lihatlah kita punya IG, kita punya FB, kita punya status WA. Nah, kalau yang kasus teman saya tuh istrinya yang nanya akhirnya, bukan dia. Nanyanya ke Acan lagi. Malu dia. Oke. Kemarin ini Cilinda Muhlis juga ada sempat share. Ada orang yang basically agak ngenyek gitu ya, agak a little bit negatif ya. Jadi ketika dia, apaan sih lu jualan-jualan gitu, udah lu nggak usah tahu, gue nggak ceritain gitu. Dia Cilinda itu nggak sharing sama sekali mengenai BioGreen ke orang itu. Meskipun orang itu nanya tapi nanyanya ngenyek sih, nyebelin sih. Terus Cilinda juga kan orangnya ada power kan, ngejar macam-macam juga. Nah, akhirnya kena COVID. Nah, COVID entah dianya atau keluarganya gitu, akhirnya baru Cilinda sharing gitu. Nih, ada ini nih, produknya gini gitu. Mau nggak lo? Itu akhirnya di-closingin juga. Meskipun orangnya tadinya nyebelin. Nah, semua takut-takutnya yang tadi awal kita udah bahas satu persatu, takut apa aja, udah terjawab semua. Masih ada ketakutan lain yang teman-teman jumpai di lapangan yang pengen kita bahas di sini? Nanya dong. Yes, Beatrix. Aku pernah nawarin, jadi kan kebetulan aku pernah beli yang paket waktu itu tuh yang ada Diabegard segala macam tuh. Nah kan di rumah kan nggak ada yang pakai. Nah terus waktu itu aku tahu teman gerejaku ternyata ada stroke dan baru diketahui tuh ada diabetes juga. Nah terus kan aku jadi inget tuh, Diabegard kasih aja ke dia deh ya gitu, udah mati udah pikir begitu, pokoknya udah niatnya ngasih gitu kan. Terus aku WhatsApp bilang gini, Pak, ini saya kasih ini berkenan nggak untuk coba konsumsi? Aku bilang gitu, ini testimoninya bagus, ini juga herbal, bukan kimia-kimia gitulah. Dia balesinnya enteng banget. Maaf Bu, saya sudah minum obat dokter. Emang kalau dikasih gratis itu orang kurang menghargai sih, Beatrix. Kita niatnya memang baik sih. Cuma kebanyakan mereka nggak appreciate. Pertama, bisa jadi... Bukannya orang malah katanya ngarep gratis. No. Aku berapa kali kasih orang yang temen cukup dekat yang aku ya sayang gitu kalau dia sampai kenapa-napa kan. Ada aku lumayan Koyung ingat Pak Kim Sun kan ya. Pak Kim Sun kan punya sales manager tuh si Heru. Heru diabetes kan. Lumayan deket lah sama si Heru karena biasa kita ke lapangan bareng apa, dan dia diabetes parah banget kan, obatnya udah banyak banget. Dikasih apel kagak dimakan loh. Gitu. Jadi dan itu udah berapa kali kejadian aku kasih free gitu. Kalau makan ya gitu, nggak dimakan gitu. Jadi kayaknya memang harus orang itu keluar duit baru ada penghargaan. Iya, tapi masalah juga ya. Kebanyakan bilang emang ntar nggak, ya itu ada aja gitu dinyautinnya. Betul ya. Itu emang. Mamaku juga pernah dikirim balik. Jadi udah diterima, aku udah kesana, udah jelasin. Jadi dia cuci darah kan, ginjal tolus. Mama udah better, itu udah bisa ke temennya segala. Nah dia oke tuh, terus dikasih nih, bukan suruh beli, dikasih gitu, memang dikasih kan. Di JNE-in balik plus. Ya udah, bukan rezeki dia. Niat banget ya. Iya. Mungkin dia juga takut ada komitmen yang diharapkan, takut berikutnya kalau ternyata it works, dia disuruh beli, terus harus begini begitu, ada embel-embel udang di balik bakwan, mungkin mereka takut itu. Yes, ya. Mikir bakwannya ya. Ada lagi teman-teman? Takut tambah kaya. Takut tambah kaya. Connect loh kita, saya baru mau ngomong itu loh. Takut tambah kaya, kalau emang takut tambah kaya, begitu nambah kekayaannya bagi-bagi aja ke kita, jadi kan nggak tambah kaya, tenang aja. Gimana yang baru-baru rasa dapat sesuatu hari ini? Cepet kan nggak bahasnya? Nggak kok, bulus sih. Saya pernah loh dapat yang itu, orang ngomong itu takut tambah kaya. Itu gila loh, itu law of attraction loh, jadi kalau dia ngomong kayak gitu benar-benar dia nggak kaya-kaya loh. Kalau yang kenalan saya itu dia karena ini, dia punya
mindset yang salah tentang uang. Jadi buat dia itu, yaitu apa? Uang itu sumber kejahatan, dia bilang. Tuh contohnya tuh banyak orang korupsi. Tuh kenalan saya tuh kaya banget, begitu meninggal tuh anak-anak berantem rebutan harta. Gue nggak mau anak gue kayak gitu. Wih. Jadi maunya meninggal nggak ada yang bisa diperebutkan, perebutkan utang. Itu panjang sih kalau mau beresin mindsetnya, tapi ya saya biasa bilang, saya arahkan lagi bahwa itu kan balik-balik ke manusianya, saya bilang. Kamu bayangkan nggak kalau kamu punya, oke lah, kamu sekarang takut gitu ya, punya uang banyak. Katakan tahu-tahu saya kasih kamu 100 juta. Hari ini, saat ini, saya kasih 100 juta. Nah, kalau kamu takut kaya, kira-kira supaya uang ini tidak merusak kamu, mending kamu apain? Tapi saya nggak mau terima uangnya. Saya nggak mau terima balik. Nah, tiba-tiba dia kepikiran, oh ya, kasih ke panti asuhan, nyumbang ke ke yayasan ini, bangun rumah ibadah, apa. Nah, sebenarnya itu kan bisa kan, sebenarnya, tanpa kamu jadi orang jahat kan. Jadi saya bilang bukan uangnya yang salah, orangnya gitu. Nice. Wah, Kotim jago nih handling objection nih. Sering lalus. Kayaknya kalau kita dibikin susun 1 sampai misalnya 30 gitu ya, terus dihafalin, tiap kali ketemu kita bisa bilang, oh ini nomor 2, oh ini nomor 11. Ada lagi yang baru-baru? Gimana yang baru-baru? Koyong tuh jago tuh. Iya, Koyong jago banget emang. Banyak diingetin lagi nih sama kalian-kalian. Yeay. Luar biasa ilmunya. Thank you. Sok pemalu kamu, saling. Biasa kayak kamu pemahat. Beneran kokoh. Kalau kata Pak Leri kan kita semua sumpit, Koyong. Sumpit. Iya, bener. Sumpit kalau satu gampang dipatahin, kalau sumpit rame-rame nggak gampang dipatahin. Sama sumpit semua kita. Iya. Sumpit kalau panjang itu gampang dipatahin, kalau pendek susah dipatahin. Oh gitu. Jadi berbahagialah kita, Ci Uci. Baru gue mau ngomong berbahagialah orang pendek. Tapi benar, Ci. Berbahagialah kalau nggak terlalu tinggi, karena nyari baju mungkin nggak terlalu susah. Aku cari celana cewek itu nggak bisa, Ci. Harus beli celana cowok. So sad nggak? Masa sih? Iya. Karena kaki aku di atas 1 meter, jadi celana cewek itu cuma 90 cm. Jadi harus cari celana cowok. Kita umurnya panjang sih, karena oksigennya selalu tersuplai dengan baik. Tersuplai dengan baik. Enak aja oksigen tersuplai dengan baik itu nggak jaminan, Koyong. Tahu nggak kemarin yang punyanya Samator meninggal? Kurang banyak oksigen apa dia? Iya, oksigennya itu bukan oksigen, itu gas sih. Udah habis oksigennya dibeli orang. Oh iya. Tapi dia kan oksigennya dijualin, bukan buat dia sendiri. Iya, habis. Dia lupa stok di rumah. Iya. Punya dijual. Lupa stok di rumah. Kecapean juga bikinin oksigen ke orang lain. Bener. Lembur terus kali itu kerja bikin gas oksigen. Seru hari ini sharing-sharingnya sampai udah mau 2 jam. Sebelum kita tutup, kita foto-foto bareng dulu kali ya. Oni baru masuk, langsung kita mau foto. Eksis berarti. Yoi. 1, 2, cheese. Susi. Amin, tetap sehat ya. Thank you semua. Terima kasih. Malam semua. Terima kasih. Ya, terima kasih.